lagi dengan saya. Video ini kita membahas networking model. Nah, hal yang kita pelajari pada bab kali ini adalah yang pertama adalah konsep dari networking model, kemudian TCP/IP model, dan seterusnya. Dan yang terakhir sampai yang terakhir adalah OSI model. Nah, yang pertama adalah konsep networking model. Nah, ini adalah konsep dari networking model. Seperti yang kalian tahu, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung. Kita dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, untuk terjalannya proses bertukar data tersebut diperlukanlah sebuah aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Jadi aturan itu sendiri yang dimaksud dengan networking model. Nah, networking model ini adalah aturan yang dimiliki oleh suatu perangkat jaringan supaya bisa terhubung satu sama lain. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Di bagaimana setiap vendor bisa saling berkomunikasi dengan open standar networking model yang tersedia. Nah, saat ini open standar networking model yang tersedia atau yang terkenal itu ada dua. Yang pertama TCP/IP model dan OSI model. Berikutnya kita masuk ke TCP/IP model. Ini adalah TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking yang saat ini common atau paling sering digunakan. Di TCP/IP ini mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, terutama yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu memahami networking dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, cara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real networks, TCP/IP lebih memilih dibagi 5 layer. Nah, gambar ini merupakan real network, dan yang 4 layer ini merupakan dokumentasinya, dimana layer ini terdiri dari application, transport, kemudian network, saling, dan physical. Karena kita sudah membahas TCP/IP, maka kita membahas juga layer-layernya atau lapisan-lapisannya. Yang pertama kali kita bahas adalah TCP/IP model di bagian application layer. Ini adalah layer atau lapisan pertama dari TCP/IP. Ini adalah TCP/IP application layer. Memiliki fungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi aplikasi layer ini merupakan layer yang paling depan atau lapisan paling depan, belum memasuki lapisan 2 dan 3 ataupun seterusnya. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server, dan contohnya berada di sini. Nah, berikutnya kita memasuki lapisan yang kedua setelah application layer, yaitu transport layer. Nah, ini adalah TCP/IP transport layer, di mana fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service atau layanan ke application layer atau transfer data. Nah, transfer layer ini terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, ini ada perbedaan protokol TCP dan UDP, mana TCP ini is more reliable. Ini digunakan untuk IP karena support error checking atau pengecekan error. Nah, UDP ini is more faster, digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, jadi jika kalian memiliki aplikasi yang membutuhkan kecepatan data, maka UDP adalah solusinya. Ini terdapat gambar TCP error, gambaran dari TCP error recovery. Berikutnya adalah layer ketiga atau lapisan ketiga, yaitu TCP/IP model network layer. Nah, di sini
kita akan masukin network layer. Nah, di network layer ini hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Dan yang pertama ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri itu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Dan routing ini salah satu fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. IP address terdapat dalam network layer 3 dalam OSI. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. IP ini memiliki dua jenis. Yang pertama IPv4 atau IPv4 dan juga IPv6. Nah, kedua IP ini memiliki perbedaan, di mana IPv4 ini memiliki pengalamatan 32 bit, sementara IPv6 pengalamatannya 128 bit. Kalau IPv4 terbagi menjadi 4 blok, setiap blok terdapat 8 bit. Kalau IPv6 terbagi menjadi 8 blok dan setiap bloknya terdapat 16 bit. IPv4 memiliki jumlah max host yaitu 4, 294, 967, 296. Sementara untuk jumlah max host dari IPv6 yaitu 340, 28, 282, 366, 923, 938 dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah TCP IP model, data link layer, dan physical layer. Kita akan memasuki layer yang keempat dan 5. Jadi dua layer ini akan dibahas dalam satu hal. Nah, ini adalah data link layer dan physical layer. Data link ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer FCS, frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address, jadi bukan IP address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, berikutnya adalah encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation ini adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Sedangkan decapsulation merupakan kebalikan dari encapsulation. Ini adalah contoh encapsulation dan decapsulation. A name of TCP IP message. Application layer data, transport layer data plus TCP header a segment. Network layer data plus TCP header plus IP packet. Kemudian terakhir data link layer data, kemudian plus TCP header plus IP plus header dan data trailer ke frame. Nah, yang terakhir dalam bab kali ini adalah OSI model, dimana OSI model ini sama seperti TCP IP model, yaitu ini bagian dari networking model. Nama ini agak berbeda. Kita akan mulai dari konsepnya. Menurut saya ini model yang sering digunakan sekarang adalah TCP IP, karena dari sisi perkembangannya atau protokolnya, modelnya TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun alasan OSI layer kita pelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Bayangnya vendor tadi itu bagaimana
upaya agar bisa tetap berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization of Standardization, pada tahun 1984, itu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Jadi sebelum TCP/IP muncul ini, OSI layer sudah muncul lebih dulu, dan seperti namanya, OSI layer memiliki 7 lapisan atau 7 layer. Nah, ini adalah lapisan dari OSI model atau layernya. Yang pertama, application layer. Yang kedua, presentation layer. Yang ketiga, session layer. Yang keempat, transport layer. Yang kelima, network layer. Keenam, data link layer. Dan ketujuh, physical layer. Ketujuh ini adalah merupakan lapisan dari OSI model. Jadi lebih banyak ini lebih banyak dibandingkan dengan TCP/IP model. OSI model layer, lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Ini terdapat dari layer 1 sampai 4, yaitu dari application sampai dengan transport. Kemudian yang kedua ada upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Jadi ini terjadi dari layer 5 sampai 7, artinya dari layer network, data link, kemudian sampai ke physical. Berikut adalah perbedaan OSI model dan TCP/IP model. Seperti yang saya katakan tadi, OSI model ini memiliki 7 layer, sementara TCP/IP hanya 5. Jadi yang tidak dimiliki TCP/IP ini adalah layer pada bagian layer presentation dan session. Oke, sekian itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.